Al-Quran harus punya jadwal tersendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak waktu kita habis untuk melihat medsos. Saya tidak larang ibu kemudian punya kerjaan, punya usaha, ngurus suami, ngurus istri, ngurus anak-anak, ngurus orang tua, tapi Al-Quran itu adalah obat yang paling utama menjadikan lapangnya dada seseorang. Jika hari-hari berlalu sementara seorang tidak baca Al-Quran, maka yakinlah dadanya sempit. Ya, dadanya sempit meskipun dunia di tangannya, Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Ini benar. Kebahagiaan tempatnya di hati. Kita enggak bisa bohongi diri kita. Sebagian orang harta di tangannya, ya. Semua dia miliki, tapi hatinya sempit, gelisah. Ya. Padahal hartanya banyak, padahal suaminya kaya, padahal anak-anaknya ini mungkin ada yang sekolah di luar negeri macam-macam. Dunia sudah dia miliki, mobilnya banyak. Tapi dadanya sempit. Kenapa? Rahasianya dia berpaling dari peringatanku, kata Allah. Wa man a'rada 'an dzikri. Barang saya berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Suatu akhlak yang mulia yang diimpikan oleh setiap orang, terutama setiap wanita, ya, agar bisa hidup bahagia itu bisa berlapang dada, ya. Bagaimana seorang wanita bisa berlapang dada? Karena kita tahu dalam kehidupan ini kita menjalani banyak namanya ujian, problematika kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan dengan tetangga, bahkan dengan kerabat, ya. Sering terjadi permasalahan dan sangat dibutuhkan seorang wanita berlapang dada dalam menghadapi itu semua. Oleh karenanya, begitu keutamaan mulianya berlapang dada ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, apa kata Nabi Musa? Dia berdoa kepada Allah. Pertama dia mengatakan Rabbi shrah li sadri. Kemudian wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dia ucapkan Rabbi shrah li sadri, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Ini permintaan pertama. Karena Nabi Musa alaihissalam tahu kalau orang sudah dadanya lapang, yang selanjutnya lebih mudah. Baru kemudian beliau berkata wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudahkan lisanku untuk bisa berbicara agar mereka paham apa yang akan aku ucapkan. Tapi yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa adalah syarhus sadr. Itu bagaimana seorang bisa berlapang dada. Ya, karena kalau dada seorang lapang, ya, maka dia mudah menjalani apa yang perlu dia jalankan, dia bisa menghadapi permasalahan dengan baik, ya. Oleh karena di antara sebagian tafsir para ulama tentang alam nashrah laka sadrak, di antara nikmat anugerah yang Allah sebutkan kepada Nabi, Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan dadamu, yaitu lapangkan untuk menerima syariat, lapangkan untuk menerima wahyu, di antaranya lapang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, yaitu Allah menghilangkan gundah gulana, kegelisahan dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang kalau diberi karunia dada yang lapang, ini adalah nikmat yang luar biasa. Tetapi lapangnya dada bagi wanita memang agak berat, ya. Agak berat. Tidak seperti laki-laki. Laki-laki dalam tanda kutip memiliki sikap cuek, ya. Masalah tidak terlalu dipikirkan, tidak mudah mengalirkan air mata, ya. Mau di sana ngomel, di sini ngomel, dia tegar. Ini laki-laki. Beda dengan perempuan. Perempuan lebih baper, dan ini sudah jelas, tidak ada khilaf dalam hal ini. Bahwasanya para wanita memang baper, ya. Bawa perasaan, segala hal bawa perasaan. Kadang perkara sepele dipikirkan sampai kurus, sampai enggak bisa makan, ya. Sampai susah, ya. Kadang sampai terkena penyakit. Karena memang wanita demikian, sifatnya lemah, ya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, rifwan bil qawarir, ya. Berlemah lembutlah kepada al-qawarir. Al-qawarir artinya qarur, artinya botol, ya, kaca yang mudah pecah. Nabi menyamakan wanita dengan kaca yang mudah pecah karena memang mereka sangat perasa, ya. Dengan kata-kata sedikit bisa tersinggung, dengan kata-kata sedikit bisa juga bahagia, ya. Sehingga wanita perasaannya sulit untuk stabil. Kalau sudah marah, benar-benar disimpan dengan dendam yang sangat dalam.
Karenanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala tentang para penyihir, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang artinya aku berlindung kepada Allah min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan para wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul. Kita tahu namanya penyihir bukan cuma nenek sihir, ada juga kakek sihir ya. Ada wanita penyihir, laki-laki penyihir. Tetapi kenapa Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq ini wanita-wanita penyihir? Bukankah laki-laki penyihir ada juga? Sebagian ulama ada yang mengatakan karena sihirnya para wanita lebih kuat dan lebih banyak mereka jadi penyihir. Di antara sebab mereka lebih kuat karena hati mereka kalau sudah jengkel, dendamnya sangat kusumat, sangat luar biasa. Ya. Dan ini kenyataan yang pahit terkadang kita lihat. Wanita kurang berlapang dada ya ketika terjadi permasalahan di antara mereka, akhirnya sulit memaafkan. Pertemanan yang tadi sudah dibina selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap ya. Dan demikianlah wanita. Oleh karenanya pembahasan tentang berlapang dada ini sangat penting terutama bagi wanita yang baper ya, yang bawa perasaan disimpan, terkadang tidak diungkapkan, hanya diungkapkan dengan tangisan tapi tidak hilang kedongkolan tersebut, kejengkelan tersebut ya, kemarahan, dendam dan yang lainnya ya. Yang jadi masalah sebagian wanita ketika menghadapi permasalahan yang dada mereka tidak lapang, maka dia hanya terbawa dan tidak berusaha melapangkan dadanya dan dia tidak berusaha melawan kondisinya yang sulit tersebut. Dia membiarkan dirinya, jiwanya ya terbawa, tergiring oleh kemarahannya, tergiring oleh dendamnya, tergiring oleh kesedihannya yang entah mau dibawa kemana dirinya. Sehingga sebagian mereka kalau ketemu orang curhat tentang suaminya, curhat tentang tetangganya, curhat tentang temannya, terkadang mungkin curhat tentang ustadznya, curhat ya, tapi dia enggak berusaha melakukan perlawanan terhadap kondisi yang ada. Maksudnya tidak berusaha untuk mencari solusi, hanya sekedar cerita-cerita dan ini salah. Ya, ini yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin wanita cerita sana, cerita sini, cerita sana, tapi dia sepertinya pasrah, tidak berusaha melakukan perubahan, ya, perbaikan dengan apa yang dia hadapi. Dan akhirnya terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan dan ini mempengaruhi ibadahnya, mempengaruhi dunianya. Dan Allah senang wanita yang terjebak dalam kesedihan yang tidak hilang-hilang kesedihan tersebut. Innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Ya. Sungguhnya najwa bisik-bisik dari syaitan liyahzunal ladzina amanu agar orang-orang yang beriman menjadi bersedih ya. Jadi ini yang berbahaya terkadang seorang wanita tatkala dadanya tidak lapang sehingga begitu mengalami permasalahan ya dia hanya curhat sana sini, terkadang curhat di HP, terkadang curhat di medsos tanpa berusaha mencari solusi. Ini yang menjadikan kita perlu berbicara atau membahas tentang pentingnya berlapang dada. Karena kalau seorang wanita sudah diberi anugerah lapang dada, dia wanita yang sangat bahagia. Ya, dadanya lapang, besar, luas, dadanya luas ya. Bisa jadi wanita tersebut kurus tapi masya Allah dadanya luas, siap menghadapi berbagai macam permasalahan, tenang, tenteram, tidak meledak-ledak ya. Menghadapi masalah dengan cerdas, dipandang masalah tersebut, bisa diajak berfikir. Namun jarang wanita seperti itu, jarang ya. Bisa jadi seorang wanita mungkin badannya besar tapi dadanya sempit. Baru disinggung sedikit ngomel, baru ngomong sedikit tersinggung. Ribut sama orang tuanya, ribut sama tetangganya, ribut sama suaminya, ribut sama anaknya, egonya tidak mau dia turunkan. Repot seperti ini. Makanya di antara hal yang menakjubkan, Allah menyebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada terhadap suaminya. Apa kata Nabi SAW menyebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada kepada suaminya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian yang merupakan penghuni surga? Siapa wanita-wanita penghuni surga tersebut? Kata Nabi SAW di antaranya al-aud ala zaujiha, yaitu seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya apa? Seorang wanita selalu kembali kepada suaminya. Idza dzalamat au udhiyat, kalau dia berbuat salah kepada suaminya atau dia dizolimi oleh suaminya, maka dia pun datang kepada suaminya. Kemudian fa wada'at yadaha tahta yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di tangan suaminya.
Kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau meridhoiku, ya. Dan ini wanita seperti ini bukan wanita yang sembarangan, yang dia melawan egonya untuk minta maaf kepada suaminya, untuk mencari keridhaan suaminya, terlepas dia yang benar atau dia yang salah. Karena dalam riwayat disebutkan, idza udhiyat au zalamat, kalau dia diganggu oleh suaminya, artinya suaminya yang salah, atau dia yang berbuat zalim kepada suaminya, dia berusaha mencari keridhaan suaminya. Sampai dia datang letakkan tangannya di tangan suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia berkata, ya suamiku, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha, ya. Ya. Bukan wanita yang ego, mas kamu yang salah, sayang bang kamu yang salah, ya. Kamu harus begini. Subhanallah. Sebagian wanita egonya tinggi sehingga tatkala terjadi problematika di antara dia dengan suaminya, jangankan dia yang dia yang salah. Kalau dia salah, dia benar, dia tidak meminta maaf. Dia salah saja, dia tidak meminta maaf. Apalagi kalau dia benar. Sebagian wanita dia yang salah saja dia tidak meminta maaf. Maunya suaminya yang minta maaf. Apalagi kalau dia benar, wah, lebih lagi. Karena ini di antara hal yang menakjubkan saya dapat di dalam hadis, ternyata wanita yang berlapang dada terutama terhadap orang-orang terdekat, maka wanita tersebut adalah penghuni surga. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian sisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus mempelajari di antara sebab-sebab apa yang bisa membuat kita mudah untuk berlapang dada. Karena terus terang namanya permasalahan tidak akan pernah selesai. Kita hidup, kita masuk dunia ini, kita memang masuk dalam dunia permasalahan, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Dia tidak berpindah dari satu kondisi lain kecuali di situ ada permasalahan, ada ujian, ada kesedihan, ya, ada tawa tapi diselingi dengan kesedihan, ada gembira tapi diselingi dengan tangisan. Seperti itu, itulah kehidupan apa? Manusia. Siapapun dia orangnya, ya, siapapun dia orangnya. Karena kita perlu tahu tentang apa sebab-sebab yang bisa kita jalankan, baik laki-laki maupun wanita, terutama seorang wanita, agar dia bisa dadanya lapang, ya, dadanya lapang. Oleh karenanya, kalau kita lihat para anbiya, para rasul, para ulama, kalau kita baca biografi mereka, subhanallah, dada mereka lapang. Para nabi kalau dada mereka tidak luas, mereka tidak bisa jadi nabi. Caci maki, dihina, direndahkan, ya, kemudian dilemparin oleh kaumnya, diejek oleh kaumnya. Hampir seluruh nabi demikian. Dikatakan syairun aw majnun, orang gila atau penyair, sinting dan yang lain. Namun Allah menyiapkan mereka sosok-sosok yang memiliki dada yang lapang, dada yang luas, yang siap menerima problematika, bisa menghadapi dengan tegar. Dan ini orang-orang yang hebat seperti ini, ya. Saya pernah ketemu kawan, dadanya sangat sempit, subhanallah, orangnya berilmu, kawan saya sendiri waktu saya sekolah di Madinah. Orangnya berilmu, mungkin hafal Quran, tetapi dadanya sempit, subhanallah. Kasihan saya lihat dia. Ketika ada masalah sama teman saya yang lain, dia emosi. Dia bilang, "Ya Firanda, si fulan itu, ya saya doakan semoga dia disempitkan dalam kuburannya." Padahal belum mati orangnya. Masya Allah, kenapa begitu sadis, ya? Ya akhi, itu kawan ente doain supaya disempitkan dalam kuburan. Dia masih hidup, sudah didoain seperti itu. Kenapa sampai harus seperti itu, ya? Kenapa sampai harus seperti itu? Jadilah seorang yang berlapang dada, ya. Kita apalagi orang Indonesia harusnya orang yang lapang dada, mudah memaafkan, ya. Harusnya demikian, mudah menghadapi permasalahan, tidak memperbesar masalah. Ada masalah kecil, jangan lebay dibesar-besarin, ya. Udah, dengan demikian kita akan hidup dengan tenteram. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang dadanya paling lapang. Tapi di antara hal-hal yang mungkin bisa kita perhatikan oleh para ibu-ibu yang dirahmati, para akhwat, agar dada kita bisa menjadi lapang, adalah pertama kita harus tahu tujuan kita adalah akhirat. Ini paling penting. Saya hidup di ini tujuan saya akhirat. Ya, dan saya dalam kehidupan ini saya akan melewati lautan yang penuh dengan gelombang. Tujuan saya adalah agar saya bisa sampai pada tujuan. Maka saya harus sabar, tujuan saya akhirat. Kapan kita menjadikan dunia kita sebagai tujuan, kita akan tenggelam dalam lautan dunia tersebut. Masing-masing kita punya pekerjaan, masing-masing kita punya kesibukan, tapi jangan sampai kita jadikan dunia sebagai tujuan kita. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, hatinya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, dia menjadikan ini sebagai sarana untuk mencapai akhirat,
maka ini akan menjadikan dia bahagia. Ya. Kawan-kawan banyak yang punya pekerjaan, punya produk-produk ya, tapi dia niatkan bahwasanya saya kalau dapat sekian persen untuk Islam, untuk dakwah, untuk anak yatim. Dengan demikian dia menjebak dirinya ya untuk menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Ya, tidak dilarang dia memiliki kelebihan harta untuk beli ini, beli anu untuk dia hidup nyaman sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya, sama suaminya. Oke, enggak ada masalah. Tapi orientasinya harus akhirat. Karena siapa yang orientasinya dunia, dia akan dicerai-beraikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang harus menjadikan tujuan dia adalah akhirat. Ini penting ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya harap para ibu-ibu menghafalkannya wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya, la taj'alid dunya akbaru hammina. Yang artinya Allah janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. Jangan. Ya, wala mablagha ilmina dan puncak daripada ilmu kami ya. Kami ini belajar ya Allah agar akhirat menjadi tujuan. Dan ini kalau teori semua orang pandai ngomong. Oh tujuan kita akhirat. Ada mungkin ustaz ngomong gitu tapi duniawi banget ya. Bisa jadi seorang dai ngomong gitu tapi duniawi banget. Secara teori oke. Teori ngomong akhirat tapi kenyataannya duniawi ya. Semuanya dilabel dengan dunia ya. Maka ini harus benar-benar kita rasakan dalam hati. Kalau ingin bahagia, ya ingin bahagia agar urusan kita tidak tercerai-berai Allah kumpulkan bagi kita, maka jadikanlah akhirat sebagai tujuan kita yang utama. Ya. Ini ibu-ibu harus direnungkan akan hal ini. Kemudian di antara hal yang menjadikan dada seorang menjadi lapang, ya, adalah membaca Al-Quran dan ini adalah obat paling utama menjadikan seorang wanita dadanya lapang. Karena Al-Quran memang benar-benar obat bagi penyakit hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum." Ya. Wa shifaa'un lima fis sudur, ya. Telah datang ya Al-Quran yang memberi peringatan kepada kalian, wa shifaa'un lima fis sudur. Kata Allah, dan Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Obat bagi penyakit hati. Seorang penyakit hati gerundel, dongkol, jengkel, gelisah, enggak tahu apa sebabnya, kok tidak tentram hati ini, baca Al-Quran, buka lembar-lembar Al-Quran. Tinggalkan dulu medsos, buka Al-Quran. Tinggalkan dulu pekerjaan sebentar, baca Al-Quran. Dan jangan jadikan bacaan Al-Quran kalau sempat, salah itu salah. Jangan kalau sempat saya baca Al-Quran, jangan. Al-Quran harus punya jadwal tersendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak waktu kita habis untuk melihat medsos. Saya tidak larang ibu kemudian punya kerjaan, punya usaha, ngurus suami, ngurus istri, ngurus anak-anak, ngurus orang tua, tapi Al-Quran itu adalah obat yang paling utama menjadikan lapangnya dada seseorang. Jika hari-hari berlalu sementara seorang tidak baca Al-Quran, maka yakinlah dadanya sempit. Ya, dadanya sempit meskipun dunia di tangannya, Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Ini benar. Kebahagiaan tempatnya di hati. Kita enggak bisa bohongi diri kita. Sebagian orang harta di tangannya, ya. Semua dia miliki, tapi hatinya sempit, gelisah, ya. Padahal hartanya banyak, padahal suaminya kaya, padahal anak-anaknya ini mungkin ada yang sekolah di luar negeri macam-macam, dunia sudah dia miliki, mobilnya banyak, tapi dadanya sempit. Kenapa? Rahasianya dia berpaling dari peringatanku, kata Allah. Wa man a'rada 'an dzikri. Barang saya berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi dia kehidupan yang sempit. Maka seorang berusaha sisihkan waktu untuk baca Al-Quran dan itulah obat yang paling utama untuk menjadikan dada menjadi lapang. Oleh karenanya di antara doa agar seorang terhilangkan kesedihannya. Dan ini ibu-ibu, ini doa bukan main-main ya. Doa ini benar kalau kita ucapkan dengan tulus ya. Allah bisa hilangkan kesedihan kita seketika itu pula ya. Ketika pula ya. Saya sekedar sharing pribadi, artinya saya pernah mengalami kesedihan yang sangat sedih ya. Bersengketa dengan sebagian kawan-kawan ya. Saya sangat sedih banget ya. Enggak tahu, saya tidak bisa ungkapkan kata-kata, tapi saya ingat begitu, saya ingat doa tersebut, saya baca ya. Allahumma inni abdik ibnu amatik nasiyati
biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibik an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jala'a huzni, ya. Artinya, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, ya. Aku adalah anak dari hamba-Mu, ya. Anak dari hamba perempuan-Mu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganku, ya. Madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk, hukum engkau berlaku kepadaku dan keputusanmu berjalan kepadaku. Maka aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu yang terindah, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, atau kau turunkan dalam Al-Quran, atau kau ajarkan kepada sebagian hambamu, atau kau simpan nama-nama tersebut dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau jadikan Al-Quran ini yang aku baca, ya Allah, sebagai pelipur lara, sebagai penyejuk hatiku. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan sebagai cahaya bagi dadaku. Wa dhahaba hammi, dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Wa jala'a huzni, dan untuk membuat sirna kesedihan yang meliputi dadaku. Subhanallah, ketika saya baca doa tersebut, langsung Allah kasih saya. Ya, saya jarang baca doa ini, jarang. Ya, maksud saya alhamdulillah banyak masalah dengan izin Allah kita bisa hadapi, ya. Tetapi saya pernah mengalami suatu kesedihan yang luar biasa, kesedihan tersebut, ya. Waktu saya bersama kawan-kawan juga tahu bagaimana saya sangat sedih. Ketika saya baca doa tersebut, langsung seketika itu pula Allah menghilangkan kesedihan saya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi maksud saya di antara isi doa tersebut, kita bertawassul dengan nama Allah dengan mengatakan anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Maka ini dalil bahwasanya seorang harus sering terkait dengan Al-Qur'an. Semakin dia sering baca Al-Quran, apalagi dia baca tafsirnya, lezat dia baca tafsir itu. Kenikmatan luar biasa dia rasakan. Akan menghilangkan berbagai macam problem. Siapa di antara kita sih yang tidak punya problem? Ya siapa? Semuanya. Mau siapapun dia, mau raja, mau presiden, apalagi banyak problem. Menteri, raja banyak problem, ya. Kita dari tingkatan strata paling rendah sampai strata paling tinggi, semuanya ada problematika kehidupan. Enggak ada yang tidak. Tapi bagaimana kita menghadapi itu semua, ya. Jadi antara hal yang mudah kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara hal yang membuat seorang bisa dadanya sempit adalah fudulul kalam, fudulul istima', fudulul nazar, fudulul mukhalatah. Maksudnya apa? Fudulul kalam terlalu banyak omong. Banyak omong enggak berhenti-berhenti. Itu buat hati menjadi sempit. Kita ngomong secukupnya. Fudulul nazar, terlalu banyak yang kita lihat. Lihat ini, lihat anu, lihat ini, lihat anu, lihat ini, lihat anu, buang-buang waktu. Ya. Kemudian apa? Fudul istima', terlalu banyak dengar ini, dengar anu, tentang ini, tentang anu, tentang ini, tentang anu, subhanallah. Fudul mukhalatah, terlalu banyak main. Ketemuan sana, ketemuan sini, ketemuan sana, ketemuan sini. Kita biarkan kita berjalan dengan hawa nafsu kita. Mau dengar apa yang mau kita dengar, mau lihat apa yang mau kita lihat, mau komentar apa yang kita komentar, mau ketemu siapa. Tanpa kita pilih-pilih, tanpa kita perhatikan gerak-gerik hati kita, tahu-tahu dada kita sempit. Tahu-tahu kebahagiaan dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Ya ukhti muslimah, kalau anti ingin bahagia, ya, jangan terlalu menghabiskan waktu anti dengan banyak mendengar, dengan banyak melihat, dengan terlalu banyak bergaul. Ya. Jangan, ya. Sisihkan waktu Anda untuk Allah. Sisihkan waktu Anda untuk keluarga. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita ngobrol, ada waktunya kita melihat berita. Tapi jangan itu yang mendominasi. Jangan, semakin banyak kita membiarkan diri kita terlepas untuk hal-hal tersebut, semakin kita telah menumbalkan kebahagiaan kita. Semakin kita menjadikan dada kita semakin apa? Semakin sempit. Semakin sempit, ya. Lagi-lagi ibu-ibu sosialita sekarang, ya Allah, habis waktu untuk urusan-urusan, terkadang urusan-urusan yang tidak begitu prinsip, tidak primer. Waktunya habis, ya. Saya tidak melarang, namanya wanita suka dengan keindahan, tapi bukan kemudian waktunya habis untuk semua, ya. Jadi terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak bergaul, temannya terlalu banyak, ya. Akhirnya waktu habis, akhirnya dada semakin sempit. Kemudian di antara hal yang menjadikan dada lapang, jadilah orang dermawan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan pertumpahan antara orang yang dermawan dengan orang yang pelit.
Kamatsalil rajulaini alaihima jubbatan, seperti dua orang yang memakai jubah yang terbuat dari besi. Ya, besi yang dari bulat-bulatan besi ya. Kalau seorang dermawan, dia hendak berdermawan, hatinya ingin menyumbang, ingin dermawan, ingin bantu orang lain, maka baju-baju tersebut mulai melonggar. Tadinya mengikat dadanya, kemudian mulai melonggar dadanya semakin lapang. Adapun orang pelit, ya, ketika dia ingin bersedekah, ini uang kok saya keluarkan, maka dadanya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Kenapa? Cintanya dunia terlalu besar, orientasinya murni duniawi. Ya, kalau melatih diri anti untuk sering bersedekah, memperhatikan anak yatim, ya, kemudian memperhatikan janda-janda yang susah, ada teman-teman anti yang janda, bantu dia, insya Allah Allah lapangkan dada. Ya, lapangkan dada, suami ngomel-ngomel, dada lapang, tenang. Kenapa? Anti sudah melatih diri memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah akan kasih kebahagiaan sama anti. Ya, tapi kalau anti pelit, pikir dunia terus, suami mau sedekah dilarang, jangan mas. Kita beli ini, beli ini, numpuk emas berkilo-kilo, numpuk mobil banyak, numpuk ini. Aduh, dada semakin sempit, ya. Dada semakin sempit, kebahagiaan semakin hilang. Oleh karenanya ketika seorang datang lagi kepada Nabi SAW, yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, maka Nabi SAW mengatakan, in arata talina qalbi, kalau kau ingin dadamu menjadi lembut, ya, maka fa'timil miskin, beri makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usapkan kepalamu kepada anak yatim. Ya, dengan kita berbuat baik, membagi kebahagiaan, maka Allah akan melapangkan dada kita. Baik, mungkin yang terakhir karena waktu tinggal sedikit, tentang masalah memaafkan orang yang punya salah sama kita. Ini penting, ya. Saya punya kajian khusus yang judulnya 20 sebab untuk memaafkan, tapi tidak akan menyampaikan semuanya. Tapi ada hal penting yang harus kita sampaikan agar kita mudah memaafkan. Yang pertama, bahwasanya kita tahu memaafkan itu akhlak mulia. Jadi anti ini, ukhti, jangan menyangka bahwasanya dapat pahala kalau cuma baca Quran, kalau umroh, kalau haji. Kita maafkan itu juga dapat pahala. Makanya Allah sebutkan di antara ciri penghuni surga, ketika Allah sebutkan tentang surga, kata Allah, "Uiddat lil muttaqin." Allah siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Setelah itu Allah sebutkan apa ciri-ciri orang bertakwa tersebut, di antaranya wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Jadi pasang diri kita, orang punya salah, kita mudahkan orang tersebut. Kalau kita mudah maafkan, maka dada kita menjadi lapang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil." Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan lapang dada. Maafkanlah dengan pemaafan yang baik. As-safah yaitu dengan lapang dada. Maafkan, sudah, lupakan itu semua. Jangan menjadi seorang wanita yang suka ingat-ingat keburukan orang lain. Si fulana begini, jangan, itu buang, itu semua buang. Alhamdulillah kalau Allah membuat kita lupa dengan kesalahan-kesalahan orang, itu adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa kita bisa hidup tenteram, ya. Jadi maafkan. Dan orang yang paling utama kita maafkan orang terdekat kita, ibu-ibu. Di antaranya apa? Suami kita. Suami kita tidak sempurna, dia punya kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau punya kekurangan, kita maafkan, kita beri nasihat agar dia bisa berubah. Tetapi kita harus punya siap untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Anak-anak juga demikian. Anak juga punya kesalahan. Ya, teman, kawan dekat, ya. Jadi siapkan dada kita untuk bisa memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan, ibu-ibu, kita menderita sendiri. Sebelum tidur kita mikirin kesalahan orang, kedongkolan, kejengkelan. Kalau kita dengar namanya kita jengkel. Kalau kita lihat Instagramnya kita jengkel. Ini si fulan, aduh. Akhirnya kita menyiksa diri kita sendiri. Coba kalau kita maafkan, ya sudahlah, dia enggak ngerti. Apalagi kemudian kita menyengajakan diri untuk ketemu, untuk ngobrol, ya sudah. Tidak mesti kita menjadi kawan dekat lagi, tapi ya kita maafkan, selesai. Dengan begitu hidup lebih tenteram. Lebih tenteram, kita bisa konsen ibadah, dapat pahala besar, termasuk ciri wanita penghuni surga, wal afina 'anin nas, yang memaafkan orang-orang lain, ya. Dengan berlapang dada, maka semuanya jadi ringan, semuanya jadi mudah. Jangan lupa doanya Nabi Musa alaihissalam, ya, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, Kemudian
Jangan lupa berakhlak mulia. Di antara hal yang menjadikan orang dadanya sempit karena memiliki akhlak yang buruk, ini harus kita lawan. Seperti apa? Seperti sombong. Orang sombong dadanya sempit. Ya, orang ngomong sedikit dia merasa direndahkan. Dia harus nomor satu. Dia orang sombong ini suka emosi. Ya, dadanya sempit, mudah tersinggung, bapernya tinggi. Ya, kalau orang suka marah-marah, jangan-jangan dia sombong. Kemudian hasad. Ini bersihkan diri kita, jangan hasad. Ya, dan ini harus kita perjuangkan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memiliki hasad, ya Allah. Ya, bersihkan dadaku daripada hasad, ya. Dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan hati. Menurut saya, wanita dengan hati yang lapang itu adalah anugerah yang amatlah besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Di tengah dunia yang penuh tuntutan, komentar pedas, dan tekanan sosial, punya hati yang luas itu seperti punya tameng yang membuatnya tetap tenang dan bahagia. Wanita seperti ini tidak mudah tersinggung dengan omongan orang, tidak iri dengan rezeki atau kebahagiaan orang lain, dan tidak gampang menyerah ketika diuji. Justru setiap masalah dijadikan bahan untuk lebih dekat kepada Allah. Saya rasa wanita yang berlapang dada itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan sekedar kecantikan fisik. Karena kecantikan bisa pudar, tapi hati yang ikhlas, sabar, dan tenang akan terus bersinar sepanjang hidupnya. Sosok seperti ini biasanya juga bisa menenangkan orang lain, keluarganya, suaminya, bahkan anak-anaknya. Dunia memang sering kali keras, tapi wanita yang hatinya lapang akan selalu lembut dan tegar dalam bersikap. Itulah yang membuat mereka istimewa, baik di mata manusia, terlebih lagi di sisi Allah. Barakallahu fikum.